Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rahmawati dari kelompok jQuery. Di sini saya akan membuat resume dari Booting in Memory 2022 pada minggu ketiga hari kedua. Materi yang pertama dibawakan oleh pemateri yang pertama yaitu Kak Hanif sebagai anggota dari Departemen Kemahasiswaan Himatif. Yang kedua ada Kak Fitri sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Yang ketiga ada Kak Rizky sebagai penerima beasiswa dari Jarum. Beasiswa sendiri itu adalah bantuan yang telah disediakan oleh kampus atau instansi luar untuk yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Beasiswa juga diberikan kepada siswa SD, SMP, SMA maupun untuk mahasiswa. Beasiswa yang ada di UTM yaitu ada beasiswa KIP, KIP, beasiswa Hafiz, beasiswa PPA, beasiswa BI, dan juga beasiswa Jarum. Beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yaitu ada PPA, peningkatan prestasi akademik. Beasiswa ini diberikan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan dalam perkuliahan diploma maupun sarjana. Beasiswa PPA ditujukan kepada mahasiswa di kampus negeri atau di kampus swasta. Untuk selanjutnya yaitu ada beasiswa Bank Indonesia. Beasiswa Bank Indonesia adalah bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada mahasiswa D3, D4, dan S1. Beasiswa Bank Indonesia diberikan kepada seluruh PTN yang ada di Indonesia. Beasiswa Bank Indonesia ada dua macam. Yang pertama beasiswa unggulan dan yang kedua adalah beasiswa reguler. Jika kita mendaftar dan keterima di beasiswa Bank Indonesia, kita harus mengikuti komunitas Genbi, yaitu Generasi Indonesia Masa Depan. Tujuan beasiswa ini disediakan adalah untuk mengupgrade skill, soft skill, dan hard skill mahasiswa. Yang kedua, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Syarat beasiswa Bank Indonesia yang pertama minimal sudah 40 SKS di semester 3 dan IP minimal 3. Memiliki surat KTM, aktif berorganisasi, tidak sedang menerima beasiswa dari instansi lain, dan aktif dalam Genbi. Seleksi dari beasiswa BI yaitu ada seleksi administrasi dari kampus itu sendiri, dan yang kedua ada seleksi wawancara oleh pejabat Bank Indonesia, yang ketiga pengumuman, dan yang keempat pembinaan lebih lanjut. Tips dan trik untuk beasiswa Bank Indonesia yaitu memahami isi CV atau resume yang kita buat. Selanjutnya ada motivation letter. Yang ketiga, kurangi rasa gugup dan tambahkan percaya diri. Yang keempat, cari tahu mengenai informasi terkait instansi itu sendiri atau persiapkan pertanyaan. Selanjutnya ada ketahui kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, dan yang paling penting adalah kurangi rasa insecure.
Komunitas Genbi itu sendiri adalah komunitas di luar kampus atau komunitas sosial yang berada di luar kampus untuk masyarakat. Ada pula divisi yang ada di Genbi, yaitu ada divisi pendidikan, divisi humas dan publikasi, divisi lingkungan hidup, divisi kesehatan, divisi KWU. Nominal uang yang diberikan oleh beasiswa Bank Indonesia yaitu 1 juta yang dicairkan 6 bulan sekali. Beasiswa ini mendapatkan 1 juta setiap bulan dalam setahun. Untuk selanjutnya adalah ada beasiswa Jarum, yaitu bantuan yang diberikan oleh instansi Jarum untuk mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Benefit yang diberikan oleh beasiswa Jarum yaitu ada bantuan dana dengan nominal 1 juta per bulan yang dikeluarkan setiap bulannya. Selanjutnya ada soft skill yang diberikan, dan yang terakhir ada relasi. Beasiswa Jarum ini diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria minimal IPK 3,4 dan aktif dalam organisasi. Seleksi dari beasiswa Jarum itu ada seleksi online, selanjutnya ada seleksi administrasi, pengiriman berkas, dan interview. Event yang diadakan beasiswa Jarum yaitu ada leadership, writing, international export, dan karakter building. Dan selanjutnya ada beasiswa KIP, yaitu bantuan beasiswa yang diberikan kepada lulusan SMK atau SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dengan syarat sebagai keluarga tidak mampu. Dan yang terakhir ada beasiswa Hafiz, yaitu beasiswa yang diberikan kepada para hafiz yang sudah hafal dalam 10 juz ataupun 30 juz. Untuk materi selanjutnya yaitu informatika juara. Pemateri untuk informatika juara ada Kak Indra yang menjabat sebagai anggota dari Departemen Pendidikan Himatif. Yang kedua ada Kak Uda sebagai CO GDSC yang juga meraih winner Shift Student. Dan yang ketiga ada Kak Galeb peraih juara 2 Worldwide di Rusia dalam perlombaan Imagine Cup yang mewakili Indonesia. Gerakan informatika juara. Gerakan informatika juara itu merupakan salah satu proker dari Himatif untuk menghimpun mahasiswa yang ingin mengikuti lomba, memberikan informasi terkait lomba yang disediakan tentang lomba, sharing kompetisi, mengawal perlombaan sampai ke hari H, dan memberikan bantuan untuk menjadikan teman kelompok yang kurang maupun dosen pembimbing untuk perlombaan tersebut. Latar belakang dari Kak Huda sendiri sebagai CO GDSC yaitu pernah mengikuti gimnastik, yang kedua peraih winner Shift Student, dan tips dari Kak Huda ketika ingin mengikuti perlombaan yaitu cari teman yang sama-sama ambis dalam bidangnya. Yang kedua, cari tempat yang nyaman untuk belajar bersama. Yang ketiga,
Jangan membatasi diri untuk mencoba hal yang baru. Dan yang keempat, stay hungry, stay full, please. Latar belakang dari Kak Galib sendiri yaitu angkatan tahun 2009, peraih juara 2 di World Wide Microsoft Imagine Cup tahun 2013 dan juara 1 dalam game competition Microsoft Imagine Cup Indonesia 2013 dan sebagai tutor dalam peraih juara 2 Worldwide Microsoft Imagine Cup tahun 2016 di USA. Pesan yang disampaikan oleh Kak Galib, terus mencoba, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Jika gagal, coba lagi. Jika gagal, coba lagi sampai kita berhasil dalam kegagalan itu. Materi yang terakhir yaitu teknik persidangan dengan pemateri Kak Lutfi yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Himatif. Yang kedua ada Kak Dio, LO Springwood. Persidangan adalah pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu. Persidangan adalah pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk memutuskan sesuatu yang dijadikan sebagai ketetapan. Jenis sidang ada 3, yaitu sidang pleno, sidang pembuka membahas peraturan persidangan, yang kedua ada sidang komisi, sidang secara terbatas guna pemantapan ide, yang ketiga ada sidang paripurna, yaitu sidang untuk mengesahkan keputusan yang dijadikan sebuah ketetapan. Istilah-istilah yang ada di persidangan yaitu ada skorsing atau pending, yaitu waktu istirahat untuk sementara. Yang kedua ada lobby, yaitu sebagai bentuk kompromi dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada deadlock, yaitu musyawarah ketika tidak menemukan kata sepakat. Yang keempat ada walk out, yaitu peserta keluar dari sidang karena tidak setuju dengan kesepakatan. Yang keempat ada voting, yaitu pengambilan keputusan sebagai bentuk paling buruk dalam persidangan. Dan yang terakhir ada peninjauan kembali atau PK. Tata tertib persidangan yaitu aturan yang dibuat atau disepakati oleh peserta sidang dengan memperhatikan aturan umum organisasi. Yang kedua menjadi pedoman peserta dan pemimpin sidang. Peserta sidang dibagi menjadi 2. Peserta sidang penuh, yaitu memiliki hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Yang kedua ada peserta sidang peninjau yang hanya memiliki hak bicara. Presidium sidang adalah pimpinan sidang yang dipilih oleh peserta sidang. Presidium dibagi menjadi 3, yaitu ada Presidium 1 sebagai ketua pimpinan yang bertugas untuk memimpin persidangan. Yang kedua ada Presidium 2 yang bertugas sebagai sekretaris dalam persidangan. Yang ketiga adalah Presidium 3 sebagai notulensi, yaitu untuk mencatat. Aturan pada ketukan, 1 kali ketukan untuk mengesahkan keputusan poin per poin. Yang kedua untuk mencabut keputusan yang diambil, 2 kali ketukan untuk skorsing ataupun pending, dan 3 kali ketukan untuk memulai dan menutup persidangan. Selanjutnya ada interupsi. Interupsi dibagi menjadi 4, yaitu point of clarification, yaitu untuk mengklarifikasi.
point of information, yaitu untuk memberikan informasi dalam masalah persidangan tersebut. Dan yang ketiga adalah point of author, untuk memberikan pendapatnya. Dan yang terakhir ada point of personal privilege, yaitu untuk sebagai pemulihan nama baik. Sekian resume yang saya dapatkan dari materi Putting and Memory hari minggu ketiga, hari kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.